Makanya ada istilah, jangan dustai hatimu. Jangan dustai hatimu. Ya. Dalam pergaulan sehari-hari saja, kalau kita cenderung kepada seseorang, hati kita tuh cenderung kepada seseorang. Ada si A di mana kita cenderung, ya, hati kita tuh kayaknya sama dengan hati dia. Gitu. Meskipun kita bergaul dengan banyak orang yang lainnya, tetap saja terasa hambar kalau belum ketemu si fulan ini. Kenapa? Karena ada tasyabah qulub, ada kesamaan hati, ada kecocokan, ya. Dan itu soal hati. Makanya jangan dustai hati. Ini dalam pergaulan. Ya. Saya saja misalnya, contoh, banyak santri di sini, semua sama, diperlakukan dengan perlakuan yang sama, fulan. Tapi ada kecenderungan, ada kecondongan dalam hati terhadap beberapa santri. Fulan. Kenapa? Hati tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena ada kecocokan, ada kesamaan. Ya, dalam segala hal. Demikian juga dalam sebuah komunitas misalnya. Banyak yang tinggal di komunitas tersebut, tapi bisa ketahuan mana yang benar-benar jasad dan hatinya di situ, mana yang cuman jasadnya doang, hatinya tidak di situ. Kenapa? Hati nggak bisa dibohongi. Meskipun jasadnya di situ, kalau hatinya di luar, tetap saja bakal ketahuan. Kok bisa ketahuan? Bisa. Dengan cara apa? Suatu saat dia akan mengucapkan kata-kata tanpa dia sadar, dan itu menunjukkan kemana kecondongan hatinya. Atau akan melakukan sesuatu tanpa dia sadari. Apa yang dilakukannya menunjukkan kemana kecondongan hatinya. Jadi urusan hati tidak bisa dibohongi. Ya. Jangan dustai hatimu. Mungkin saja jasad di situ. Ari hati mah teuing ka mana? Ya. Cuma jasadnya saja. Hati wallahu alam kemana? Makanya ada orang-orang yang duduk bersama dengan ahlu sunnah. Sekian lama duduk bersama dengan ahlu sunnah. Tapi awal akhir bakal ketahuan. Kenapa? Karena hati yang menjadi bukti. Ya. Kalau bersama dengan ahlu sunnah bukan hanya sekedar jasadnya saja, tapi hatinya juga, maka akan tetap bersama. Tapi kalau cuma sekedar jasadnya, sementara hatinya tidak, awal akhir bakal lepas, bakal menjauh. Ya. Jadi kita semua punya hati. Oleh karena itu, hati-hati dengan hati. Ya. Hati-hati dengan hati. Dari situ kita bisa menilai. Ada istilah dari kalangan para salaf, siapa yang menyembunyikan bid'ahnya di hadapan kami, ya kan? Maka tidak akan pernah tersembunyi kecenderungan apanya? Hatinya. Udah bakal ketahuan kok. Ya. Ada yang menyembunyikan bid'ahnya. Hizbiyahnya disembunyikan. Dengan jurus-jurus sembunyikan. Ya, hizbiyahnya, bid'ahnya. Tetap akan ketahuan. Ini para salaf yang bicara, ya kan? Siapa yang menyembunyikan bid'ahnya di hadapan kami, hizbiyahnya di hadapan kami, maka tidak akan pernah luput, tidak akan pernah tersembunyi apanya? Kecenderungan hatinya, ulfahnya. Kata-kata ulfah itu soal hati. Karena kecenderungan itu lahir dari apa? Hati. Ya. Nah, di sini kok sama perkataan sebagian orang-orang yang jahil dari kalangan ahli kitab kepada Nabi, kok sama dengan perkataan kaum yang sebelumnya? Padahal beda jarak, beda zaman. Kenapa bisa sama? Tasyabahat qulubuhum. Ada kesamaan hati mereka. Ya, Imam Abu Qilabah dulu ketika membahas tentang orang-orang Khawarij, meskipun mereka itu organisasinya berbeda, ya, pimpinannya berbeda, tetapi ijtama'u ala sayfin. Mereka berkumpul pada satu hal. Apa itu? Pedang. Urusan apa? Pedang. Urusan memberontak. Mereka sama. Ada kelompok ini teroris, pimpinannya ini pimpinannya ini pimpinannya ini, organisasinya berbeda. Tahun didirikannya pun berbeda. Ya, anggota-anggotanya berbeda. Tetap menyatu. Karena ada satu hal yang menyatukan. Apa itu? As-saif. Urusan saif, urusan pedang. Ya, itu yang menyatukannya. Nah, dan itu lahir dari apa? Ideologi. Keyakinan. Keyakinan tempatnya dalam hati. Nah,